Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya hak cipta lagu bagi masyarakat. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ananda Haidarani, yang kedua Nafisa Rizkia, yang ketiga Yuli Setiana Maudini, yang keempat Prakita Adila Larasati, dan yang kelima Della Prahestini Takiswari. Sebelum kita membahas mengenai hak cipta lagu, penting bagi kalian untuk mengetahui sedikit gambaran umum mengenai kekayaan intelektual. Nah, tahukah kamu apa itu kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Ruang lingkup kekayaan intelektual. Secara garis besar, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hak cipta, di mana merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hak kekayaan industri yang mencakup 1. Paten, 2. Desain industri, 3. Merek, 4. Indikasi geografis, 5. Desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST, yang keenam rahasia dagang, dan yang terakhir perlindungan varietas tanaman. Lalu, ada sifat hukum kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur kekayaan intelektual yaitu bersifat teritorial, di mana pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi yang bersangkutan. Kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nafisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait hak cipta. Jadi dasar hukum hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pengertian dari hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hak cipta. Jadi, perlindungan hak cipta di sini yang dimaksud adalah terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Lisensi hak cipta. Lisensi hak cipta ini adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Ciptaan yang dilindungi itu mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis dengan itu. Yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan ataupun ilmu pengetahuan. Keempat terdapat lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kelima drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam yaitu seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Ketujuh ada arsitektur, 8 peta, 9 seni batik, 10 fotografi, dan 11 terjemahan ataupun tafsir. Selanjutnya mengenai masa perlindungan ciptaan. Jadi perlindungan hak cipta seumur hidup pencipta
atau kurang lebih 70 tahun. Program komputer yaitu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Yang keempat yaitu ada produser rekaman yaitu 50 tahun sejak ciptaan divisasikan. Yang kelima ada lembaga penyiaran yaitu 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta itu sendiri ada hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral. Yang dimaksud dengan hak eksklusif itu dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesadaran masyarakat terhadap hak cipta. Nah, di Indonesia sekarang ini, bagaimana sih sikap masyarakat Indonesia terhadap adanya hak cipta saat ini? Mengingat betapa pentingnya peran hak cipta ini untuk melindungi suatu karya, tentu seharusnya bisa lebih dimanfaatkan kembali usaha dari pemerintah tersebut. Namun, mengapa kesadaran masyarakat justru tergolong rendah? Nah, jawabannya itu terdapat dalam kurangnya pemahaman masyarakat terkait arti perlindungan kreativitas. Nah, masyarakat ini tidak mengetahui atau bahkan tidak menghiraukan bahwa suatu kreativitas ini dilindungi dengan hak cipta. Nah, akibat kurangnya pemahaman mereka ini, maka masyarakat cenderung tidak melakukan perlindungan terhadap hak cipta, yang akibatnya mereka tidak mengindahkan perlindungan terhadap karya orang lain. Nah, lalu bagaimana solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut? Solusinya adalah perlu digencarkannya kembali informasi mengenai perlindungan hak cipta, mengingat dari sisi positif yang dapat diambil. Nah, dari pihak masyarakat juga perlu belajar bahwa perlindungan hak cipta sangat diperlukan untuk mengikuti industri ekonomi kreatif yang saat ini sedang berkembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pratita. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar lagu. Apa itu yang disebut dengan lagu? Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua, bertiga, atau dalam beramai-ramai. Selanjutnya yakni pengetahuan tentang hak cipta. Dalam lagu terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Diatur di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Yang kedua, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecakatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Diatur di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Di dalam lagu sendiri terdapat payung hukumnya, yakni diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta lagu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu lagu dapat didengar. Hak cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam. Akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik
dan atau tanpa syair. Di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, pencipta ini dengan demikian dapat dibagi menjadi dua yang timbul dari ciptaannya. Yang pertama ada hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sendiri diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Yang pertama, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Yang kedua, menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Yang ketiga, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang keempat, mengubah judul dan anak judul ciptaannya. Dan yang terakhir atau yang kelima, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Setelah menjelaskan mengenai hak moral, selanjutnya mengenai hak ekonomi. Hak ekonomi ini diatur di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Yang pertama, penerbitan ciptaan. Yang kedua, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Yang ketiga, penerjemahan ciptaan. Yang keempat, pengadaptasian ciptaan, pengaransemenan ciptaan, atau pentransformasian ciptaan. Yang kelima, pendistribusian ciptaan atau salinannya. Yang keenam, pertunjukan ciptaan. Yang ketujuh, pengumuman ciptaan. Yang kedelapan, komunikasi ciptaan. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah penyewaan ciptaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dele. Di sini saya akan menerangkan materi konsekuensi dari pembajakan musik atau lagu. Di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu pengertian pembajakan musik. Pembajakan musik adalah tindakan menyalin atau mengcopy atau menjiplak atau membajak suatu karya melalui fisik, CD, DVD maupun digital yang memiliki hak cipta dan mengakibatkan para musisi Indonesia rugi hingga karyanya tidak dapat diharapkan lagi karena pembajakan yang semakin menggila. Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang jaringan internet memang sangat mempermudah kebutuhan hidup manusia, mulai dari memperoleh informasi, streaming, video hingga belanja dapat dilakukan dari rumah. Kemudian ketentuan pembatasan hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sampai 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang mengatur tindakan yang bukan merupakan pelanggaran atau pengecualian ini adalah tertuang dalam pasal 14 yang artinya pengumuman atau perbayakan lambang negara dan lagu kebangsaan, pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah, pengambilan berita aktual dari kantor berita, lembaga penyiaran, surat kabar atau sumber lainnya. Kemudian dalam pasal 15 disyaratkan untuk mencantumkan dan menyebutkan sumbernya untuk penggunaan dalam bidang pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan, pembelaan dalam atau di dalam pengadilan. Kemudian pasal 16 untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra dengan pertimbangan Dewan Hak Cipta. Kemudian pasal 17 pemerintah melarang pengumuman ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Kemudian terdapat ancaman pidana dalam hal pembajakan musik. Yang pertama yaitu mengumumkan atau memperbanyak hak cipta tanpa izin pemilik hak. Hukuman penjaranya itu minimum 1 bulan atau denda sebesar 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda sebesar 5 miliar. Ini tertuang dalam pasal 72 ayat 1. Kemudian ancaman pidana yang kedua yaitu barang siapa yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum hasil pelanggaran hak cipta,
hukuman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda sebesar 500 juta rupiah yang tertuang dalam pasal 72 ayat 2. Ancaman yang ketiga yaitu barang siapa memperbanyak penggunaan untuk kepentingan suatu program komputer atau pelanggaran informasi elektronik tentang manajemen hak cipta dan sarana kontrol teknologi, hukuman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda sebesar 500 juta rupiah yang tertuang dalam pasal 72 ayat 3. Ancaman yang keempat yaitu barang siapa yang memperbanyak potret tanpa izin orang yang dipotret atau ahli warisnya hanya berlaku terhadap potret yang dibuat atas permintaan seseorang yang dipotret itu atau untuk kepentingan orang yang dipotret, hukuman penjara itu paling lama 2 tahun dan atau denda sebesar 150 juta rupiah yang tertuang dalam pasal 72 ayat 5. Sekian presentasi dari kami mengenai pentingnya hak cipta lagu bagi masyarakat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.